Selamat pagi, kita bertemu lagi di Habatus, hidupku bagi Kristus. Ayo, siap-siap, udah siap pasti ya. Yuk kita berdoa terlebih dulu. Bapa di surga, kami mengucap syukur pagi ini kembali kami belajar akan firman-Mu. Tuhan, Engkau menolong dan memimpin acara ini terus, supaya kami semakin mengerti dan bisa melakukan firman Tuhan di dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, apakah kalian pernah bertemu dengan orang yang sukanya dipuji atau suka menipu, suka berpura-pura? Apakah itu kelakuan yang baik atau biasa-biasa saja, Bu? Atau gimana menurut kalian? Kita akan belajar hari ini siapa sih orang yang punya kelakuan seperti itu. Yuk kita baca di Markus 12 ayat 38 sampai 40. Buka Alkitab masing-masing ya. Yesus menasihatkan supaya hati-hati terhadap ahli-ahli Taurat. Dalam pengajarannya, Yesus berkata, hati-hatilah terhadap ahli-ahli Taurat yang suka berjalan-jalan memakai jubah panjang dan suka diberi hormat di pasar, yang suka duduk di tempat terdepan di rumah ibadat dan di tempat terhormat dalam perjamuan, yang menelan rumah janda-janda dan mengelabui mata orang dengan doa yang panjang-panjang. Mereka akan menerima hukuman yang lebih berat. Takut ya? Nah, Tuhan Yesus dalam firman-Nya mengatakan bahwa kita harus berhati-hati terhadap ahli Taurat. Siapa itu ahli Taurat? Ahli Taurat itu adalah orang yang pandai sekali, tahu sekali akan firman Tuhan. Mereka menguasai firman Tuhan luar biasa. Mungkin hafal ya firman Tuhan. Tetapi dalam kehidupan nyata mereka itu tidak melakukan firman Tuhan. Jadi mereka itu pandai firman Tuhan hanya untuk dilihat orang. Tapi hidupnya penuh dengan tipuan, menipu, ya, suka menipu, berpura-pura. Munafik itu berpura-pura. Jadi berkata apa tetapi tidak melakukan hal yang seperti itu, gitu ya. Nah, adik-adik, kita harus berhati-hati jangan sampai kita seperti mereka. Jadi kita berkata bagus, melakukan juga harus bagus, hal yang baik. Bukannya berkata-kata baik tetapi kelakuannya jahat, misalkan jadi penipu, ya, suka berbohong, misalkan seperti itu ya. Tapi mereka pintar menghafal ayat, misalkan bisa hafal ayat-ayat Alkitab tetapi tidak melakukan, hanya untuk dihafal ayat firman Tuhannya. Tuhan Yesus katakan orang-orang yang seperti itu akan menerima hukuman yang lebih berat. Mau kalian dihukum masuk ke dalam neraka? Takut ya? Ayo kita sama-sama belajar supaya kita semua benar-benar percaya dan hafal firman Tuhan, tetapi kita juga ingat untuk melakukannya, ya, untuk melakukan firman Tuhan itu di dalam kehidupan kita sehari-hari. Jika kita menemukan orang-orang seperti itu, kita harus ingatkan juga mereka supaya mereka tidak keterusan melakukan hal seperti itu, karena firman Tuhan katakan juga kita harus saling membangun, kita harus saling menegur, ya. Jika ada teman kita mungkin yang seperti itu, ayo kita ingatkan supaya mereka tidak terlanjur terus melakukan hal seperti itu, tetapi mereka bertobat, berbalik kepada Tuhan dan melakukan hal yang benar. Kita juga lihat diri kita sendiri, bukan hanya melihat orang, tetapi kita lihat diri kita sendiri. Apakah kita seperti ahli Taurat ini, hanya hafal ayat hafalan firman Tuhan,
tetapi kita tidak melakukannya di dalam kehidupan kita sehari-hari. Karena Tuhan katakan tadi di dalam firman-Nya, orang yang seperti ahli Taurat tadi dapat hukuman yang lebih berat. Menyeramkan ya. Kita tidak mau masuk dalam neraka, kita tidak mau masuk dalam hukuman yang mengerikan. Tapi kita mau bersama Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus adalah tujuan hidup kita. Kita harus memuliakan Tuhan, bukan memuliakan diri sendiri. Kita tidak perlu dipuji oleh orang, ya. Tetapi kita harus memuji Tuhan Yesus, ya. Harus memuliakan Tuhan Yesus di dalam setiap hidup kita. Jadi segala apapun yang terbaik yang kita lakukan, semua hanya untuk Tuhan Yesus supaya dimuliakan. Kita tidak ada apa-apanya, karena kalau kita dicabut hidup kita oleh Tuhan, sudah deh kita meninggal, tidak bisa melakukan apa-apa. Ya, kita tidak berdaya, kita bukan siapa-siapa. Kita diangkat hanya oleh Tuhan Yesus karena kita percaya kepada Tuhan Yesus, apa yang sudah dilakukannya di kayu salib, sehingga kita mendapatkan kemurahan, kebaikan Tuhan, sehingga kita diselamatkan, ya. Tetapi semua kelakuan kita harus tundukkan kepada apa yang Tuhan Yesus mau. Jadi kita harus taat setia kepada apa yang Tuhan katakan, firman Tuhan, pengajarannya. Kita harus tunduk, setia, taat. Tetapi semua, jika kita sudah bisa melakukannya, semua itu bukan untuk kita dipuji, tapi untuk dikembalikan supaya Tuhan Yesus yang ditinggikan, dipuji, dimuliakan dalam hidup kita. Mengerti ya? Jadi jangan sampai kita menjadi seperti ahli Taurat, hanya ingin dipuji, terus menipu orang, melakukan hal-hal yang tidak benar, tidak sesuai firman Tuhan. Karena semua itu akan mendapat hukuman yang berat. Ya? Yuk kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat hari ini. Tuhan sudah mengajar kami, mengingatkan kami supaya kami tidak hidup pura-pura, tidak hanya ingin dipuji oleh orang, dan kami juga tidak boleh menipu orang, tetapi kami harus tunduk, taat, setia kepada firman Tuhan. Apa yang Tuhan ajarkan untuk kami lakukan dalam hidup kami sehari-hari, sehingga penghukuman itu tidak menimpa kami. Tuhan, kami ingin hidup dekat dengan Tuhan, hidup bersama dengan Tuhan selamanya. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sampai bertemu lagi di Habatus yang akan datang. Tuhan Yesus memberkati. Habatus Renungan Harian Anak.